Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Akuntansi Indonesia ya. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang akuntansi yang yaitu berisi tentang general ledger atau yang dinamakan dengan buku besar. Sebenarnya ini adalah salah satu aspek yang kita gunakan ketika kita tidak menggunakan sistem komputerisasi atau sistem digital. Tapi ingat, walaupun teman-teman itu tidak menggunakan sistem manual, tapi kalian harus memahami tentang konsep kenapa sih harus ada buku besar. Sebenarnya sebelumnya kita telah belajar tentang apa itu yang namanya jurnal. Ada jurnal umum, jurnal pendapatan, jurnal pengeluaran kas, jurnal pemasukan kas, misalnya nanti dan lain-lain. Maka di sini kita akan masuk ke dalam yang namanya buku besar. Setelah kita menjurnal, maka kita masukkan ke dalam buku besar. Sebenarnya hampir sama cara memasukkan, pun dengan format yang tersedia itu hampir sama teman-teman. Hanya saja kalau jurnal ini masih campur. Tapi kalau buku besar biasanya sudah mengkelompok. Kalau kas misalnya, kalau kas ya dia masuk ke dalam semua kas. Terus misalnya penjualan, dia masuk ke dalam penjualan, utang dia masuk ke dalam hutang. Sehingga kalau kita ingin membahas tentang buku besar, kalian harus tahu yang namanya akun. Akun ini sangat penting karena ini nanti akan masuk ke dalam laba rugi, ke dalam neraca, arus kas, ke dalam perubahan modal. Jika teman-teman kuliah di akuntansi atau kuliah di manajemen atau secara umum kuliah di bidang ekonomi, ataupun teman-teman yang sekarang menempuh kuliah S2 ataupun menempuh pendidikan SMK yang peruntukannya perkantoran ataupun akuntansi, kalian perlu memahami yang namanya akun teman-teman. Kalian akan bingung ketika tidak mengerti tentang akun. Jadi akun ini itu nanti akan berisi yang namanya pos. Pos apa? Pos yang terkait dengan akun-akun yang sering digunakan di perusahaan. Saya katakan sering ya teman-teman, karena di setiap perusahaan itu terkadang memiliki akun-akun yang berbeda. Misalnya perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu memiliki akun yang cenderung agak sedikit berbeda. Terus nanti perusahaan yang terlisting di bursa efek dan perusahaan yang sistemnya privat atau pribadi, maka itu juga memiliki beberapa perbedaan yang mungkin secara konsep itu sama, akan tetapi secara umum itu memiliki perbedaan. Oke, kita golongkan, kita melihat di neraca. Teman-teman kan kemarin sudah melihat neraca ya. Neraca kan ada kiri dan kanan. Kita masukkan di atas kan ada sebelah kiri atas itu ada yang namanya aktiva lancar. Aktiva lancar kita masukkan di sini. Aktiva lancar atau biasa disebut dengan current asset merupakan aktiva atau aset atau harta yang perputarannya itu cenderung cepat untuk berubahnya teman-teman. Isinya apa yang aktiva lancar? Ini adalah nama akun ya. Kita geser aja ke sini biar agak ke tengah. Namanya adalah kas. Terus yang berikutnya itu biasanya ada katakanlah
bank atau apa, itu tergantung dari si pemilik perusahaan. Tapi cenderung kalau kas dan bank itu dijadikan satu, walaupun itu berada di bank itu tetap berupa kas. Terus berikutnya adalah surat berharga kalau ada. Misalnya apa teman-teman? Kalian memiliki barang yang itu menjadi transaksi teman-teman, itu adalah misalnya surat-surat berharga, atau mungkin kalian terlisting di bursa efek dan lain sebagainya. Ini bisa masuk dalam penjualan dan pembelian misalnya seperti itu. Tapi ini sih jarang digunakan ya. Yang biasanya sering digunakan adalah piutang dagang. Piutang dagang itu adalah piutang yang timbul akibat transaksi dari sebuah perdagangan. Terus nanti berikutnya adalah misalnya vessel dan lain sebagainya. Akan tetapi itu masuk dalam piutang biasanya. Terus nanti ada persediaan. Persediaan apa di sini? Terus nanti ada dan lain sebagainya. Misalnya ada pendapatan yang harus ditagihkan. Misalnya teman-teman mengontrakkan sebuah gudang atau ruko yang itu sudah ditempati, tapi nanti akan ditagihkan 3 bulan kemudian atau di akhir periode, maka ini akan menjadi pendapatan yang masih harus ditagih, biasanya seperti itu. Tapi tergantung nanti si perusahaan mengaturnya seperti itu. Terus ada lagi perlengkapan. Perlengkapan ini biasanya cenderung berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya melengkapi teman-teman. Kalau di atas ada piutang, ada persediaan, dan ini adalah perlengkapan atau yang biasa disebut dengan sublease. Itu termasuk dalam aktiva lancar. Terus ada juga yang namanya biaya teman-teman. Biaya ini termasuk biaya apa saja, itu termasuk dalam aktiva lancar karena dia cenderung digunakan dalam operasi di suatu perusahaan. Setelah itu kita masuk ke dalam aktiva tetap. Aktiva tetap ini ada hubungannya dengan investasi teman-teman. Bisa berupa investasi jangka panjang, bisa investasi berwujud, terus bisa investasi tak berwujud. Contohnya apa investasi jangka panjang? Kalian menginvestasikan di perusahaan orang, itu termasuk investasi jangka panjang. Terus nanti investasi berwujud misalnya ada tanah, ada gedung, mesin, peralatan, dan lain sebagainya. Terus investasi tak berwujud misalnya adalah kalian memiliki hak dagang atau merek dagang, hak cipta, dan lain sebagainya. Atau pengakuan perusahaan ketika di merger, itu juga ada, tapi itu termasuk dalam kategori ilmu akuntansi tingkat tinggi lah, karena cukup ribet dan jarang digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang standar-standar saja. Setelah itu lawannya apa? Lawannya adalah sebelah kanan ini. Setelah aktiva lancar, ini aktiva tetap. Selanjutnya di sini ada hutang. Ada hutang lancar. Hutang lancar seperti apa? Hutang dagang. Terus biaya misalnya masih harus dibayar. Contohnya apa biaya yang masih harus dibayar?
Kalian kan mengontrak di suatu tempat dan itu kalian dalam 3 bulan itu belum membayar dan biasanya membayarnya itu 6 bulan sekali di pertengahan tahun dan akhir tahun. Maka seperti itu kalian masih mencatatnya sebagai hutang, teman-teman. Atau mungkin ketika kalian harus membayar listrik, kalian kan harus menyisihkan yang namanya uang. Padahal itu belum jatuh tempo. Dalam artian gini, misalnya kalian ini membuat sebuah neraca di bulan Januari, padahal bayarnya listrik itu nanti di pertengahan bulan depan di tanggal 10 atau tanggal 15, maka itu akan menjadi hutang. Pun demikian jika ada pajak juga itu menjadi hutang juga. Terus setelah hutang lancar biasanya hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang biasanya hutang kepada bank, hutang kepada orang lain yang mungkin ada perjanjian tertentu yang mengharuskan hutang itu bisa dibayar dalam jangka waktu yang relatif panjang. Setelah itu ada modal di sini. Nah, modal ini bisa modal si pemilik perusahaan, modal hibah dan lain sebagainya, itu tergantung. Setelah kalian memahami ini, akun-akun apa yang biasa digunakan dalam transaksi perusahaan, maka baru kalian bisa mengolah sebuah buku besar. Saya contohkan. Sudah penuh ya, kita ganti. Contohnya begini teman-teman, kita membuat jurnal ya. Jurnal umum. Kita memiliki misalnya di sini ada tanggal, keterangan, terus di sini ada referensi, di sini ada debit, di sini ada kredit. Pada umumnya kita misalnya melakukan penjualan barang 500.000. Otomatis kalau penjualan artinya kan dia masuk ke kas. Misalnya kita di sini nulis tanggal 1 Februari 2024. Kita masukkan di sini ada masuk ke dalam kas. Kasnya berapa? Kasnya itu di debit 500.000. Dan lawannya apa? Lawannya kas adalah penjualan. Penjualan di sini adalah 500.000. Nah, terus kita mengeluarkan biaya, misalnya ini kan penjualan. Terus biaya listrik, pulsa, terus ada internet, air, misalnya seperti ini. Listrik misalnya 100.000. Pulsa misalnya 20.000. Internet misalnya 150.000. Air misalnya 50.000. Maka kita akan menulis teman-teman. Kita menulis di sini misalnya ini tanggal 2/2/24. Kita kalau mengeluarkan biaya berarti kasnya akan keluar. Maka yang kita tulis adalah biaya dulu. B listrik. Terus B pulsa. Terus B internet. Terus B air. Terus yang keluar apa? Yang keluar adalah kas. Listrik berapa? Listrik adalah 100.000. Pulsa 20.000. Internet 150.000. Terus air berarti 50.000. Kasnya berapa yang keluar? Kas yang keluar berarti 100, 200, 320. Seperti ini teman-teman. Nah, berarti kita membuat buku besarnya. Kita membuat buku besar misalnya set. Di sini ada misalnya kas.
tanggal, keterangan, ref, D, K, terus di sini ada saldo biasanya. D, K. Misalnya kita ini adalah buku besar kas. Maka buku besar kas kita masukkan di sini. Ada yang namanya kas di mana? Di tanggal 1. 1, 2, 24. Kas. Kasnya berapa? Kas misalnya kita tambah keterangan penjualan. Nah, kita referensinya berapa, nanti kita bisa mereferensi sendiri. Isinya berapa? Kas di sini kan di debit ya, kita tulis di debit. Berarti saldonya 500.000 seperti ini. Terus ada kas lagi enggak? Ada. Tapi ini kasnya di biaya, berarti 2224. Kas biaya. Misalnya biaya umum kan, katakanlah gitu. Terus ini di debit atau di kredit? Di kredit ternyata. Berarti 320.000. Berarti ini saldonya berapa? 500 dikurangi 320.000, berarti saldonya berapa? Saldonya adalah berarti 180.000. Nah, nanti di akhir akhir bulan pembukuan, ketika ini nanti diinput ke dalam neraca, ini saldo ditulis 180.000. Ini namanya buku besar. Kalau di dalam jurnal masih campur seperti ini, di buku besar ini sudah mengkelompok. Pun ketika kita misalnya buat buku besar tentang biaya umum, sama tanggal, keterangan, referensi, D, K, saldo, D, K, seperti ini. Keterangan, ref, terus tanggal. Berarti kita masukkan langsung 2224. B, listrik. B, pulsa. B, internet. B, air. Maka ketika kita masuk ke dalam sini, ini adalah 100.000, 20.000, 150.000, 50.000. Ini kan ada banyak teman-teman. Jadi di sini kita saldonya adalah 100.000. Terus ini langsung 120.000. Terus ini 100 1 2 3 1 2 270.000. Terus di sini 320.000. Nanti di akhir periode juga ketika kita masukkan ke dalam neraca itu jumlah 320.000 ini kita masukkan. Seperti itu teman-teman. Cukup jelas ya sampai sini. Ini adalah terkait dengan neraca saldo. Neraca saldo termasuk ke dalam buku besar, bukan neraca saldo. Nanti selanjutnya itu nanti kita masukkan rekapan ini ke neraca saldo, dan neraca saldo itu nanti kita baru masukkan ke neraca percobaan. Seperti itu teman-teman. Demikian pembahasan dari kita tentang buku besar ini. Semoga cukup jelas, dan kalau masih ada yang belum jelas silahkan ditanyakan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.